Sejarah kawasan wisata halal Baduy Outbound, saya ketika sudah punya perusahaan yang sudah jalan ya, yang disebut dengan autopilot, akhirnya perusahaan ini membutuhkan satu destinasi wisata karena saya memang pelaku praktisi dari bisnis pariwisata, yaitu mulai dari Gaido Travel. Maka kita harus punya restoran, kita harus punya kawasan wisatanya, sehingga orang-orang dari dalam negeri, wisatawan ya, juga dari luar negeri ya, wisatawan luar negeri juga bagaimana bisa datang ke sini. Akhirnya saya mencari titik lokasi yang tepat. Pertama kemana? Ke puncak. Wah, puncak dulu lihat gitu. Ternyata kemacetannya ke puncak itu luar biasa. Akhirnya lari ke Anyer ya, pantai. Akhirnya larilah ke Gunung Karang ini, ada satu titik lebih di atas, ini di tengah dan ada di bawah. Ternyata saya mendapatkan spot titik ini ya yang sangat tepat untuk dijadikan kawasan wisata halal Baduy Outbound, yaitu di kaki Gunung Karang, tapi bisa melihat yaitu city view, yaitu kota Serang, termasuk kantor gubernur bisa kita lihat dari sini. Sehingga saya terus mencari orang yang bisa membantu saya, dan akhirnya alhamdulillah ada orang sini. Ada tanah 4 hektar pertama itu yang bisa dibebaskan. Maka kita mulai pembelian tanahnya, pembebasan tanahnya. Setelah itu kita laksanakan ya, yaitu pembangunannya, yaitu bikin lapangan parkir, bikin perkantoran, bikin restoran, bikin Gaido Mart waktu itu yang sekarang jadi Santrimat, juga tentang rumah baduynya, sehingga itu yang disebut dengan kawasan wisata halal Baduy Outbound. Itu saya langsung injek kaki aja gitu. 3 kali injek kaki, saya mau bangun di sini. Ya, gitu. Ya inilah alhamdulillah yang tadinya hanya mulai separoh, sekarang udah berkembang dan berkembang. Untuk ini menjadi ikon, menjadi daya tarik, yang pertama bahwa saya melihatnya tentang Baduynya dulu. Bahwa Baduy adalah suku Baduy yang ada di Kabupaten Lebak di Banten, itu menjadikan ya masyarakat yang bisa bertahan memegang tentang adat budaya, sehingga bicara Baduy adalah wisata budaya. Bagaimana di era globalisasi, era digitalisasi, era modern ini, apalagi disebut era milenial ini, orang Baduy tetap dengan kulturnya, dengan budayanya ya, bercocok tanam, tidak pakai apapun yang tentang apa yang kita gunakan saat ini. Mereka tetap dengan kemandiriannya, yaitu survive people, mereka sampai harinya bercocok tanam. Maka saya mengambil nama Baduy Outbound itu untuk melatih orang-orang menjadi yaitu orang-orang yang survive gitu kira-kira, sehingga Baduynya. Yang kedua adalah Baduy ada di Banten, bahwa Banten syarat dengan sejarah, yaitu tentang Kesultanan Banten. Kenapa Baduy juga ada, kita juga tahu sejarahnya bagaimana yang tadinya Kesultanan Banten, yaitu Pucuk Umun yang ada di Banten ini sebagai pemimpin saat itu, akhirnya punya komitmen dengan Sultan Hasanuddin, dan akhirnya Sultan Hasanuddin yang mengembangkan Kesultanan di Banten. Sehingga ketika saya mengangkat tentang Baduy, mengangkat tentang Banten, maka 2 nama ini itu menjadi nama yang sangat terkenal di dunia internasional, sehingga untuk mempromosikannya itu sangat mudah. Sehingga inilah yang akhirnya Baduy Outbound dengan 7 tahun sekarang ini, dari tahun 2014 sekarang 2021, akhirnya sudah banyak orang wisatawan luar negeri. Ada yang 15 negara sekali datang ke sini, ada yang 5 negara termasuk Amerika ya, Swiss, Prancis, Belanda. Itulah kekuatan bahwa Banten memiliki akar sejarah yang luar biasa. Iya, bahwa ini disebut dengan Baduy Outbound. Ya, kemarin juga dari orang Baduynya ada ke sini, bahwa Baduy, suku Baduy atau suku Kanekes yang ada di sana di Ciboleger sana, itu tadinya dari sini. Orang-orang Baduy itu tadinya di Serang, gitu ya. Memiliki kedekatan, sehingga suku Baduy dalam setahun sekali itu akan melaksanakan seba Baduy. Melaksanakan seba, yaitu mendatangi Gubernur Banten untuk mendirikan tanda kasih ya, apa yang sudah mereka lakukan, melaporkan segala macam, itu disebut dengan namanya Seba Baduy.
Jadi dari sana akan ke Serang karena Serang adalah ibu kotanya Provinsi Banten yang dulu adalah tentang Kesultanan Banten. Jadi masih ada itu sehingga inilah untuk orang-orang yang jauh pengen tahu Baduy sebelum harus datang ke sana, mereka juga sudah bisa melihat rumah Baduynya ya, tentang bikin tenunnya, angklungnya, semuanya miniatur yang ada di Baduy. Sudah disediakan di kawasan wisata Baduy Outbound ini agar yang di Baduy sana itu tidak tidak terdelusi atau tidak terkontaminasi dengan adat-adat yang memang seharusnya tidak ke sana, sehingga cukup bisa diwakilin di Baduy Outbound ini gitu kira-kira. Untuk outbound sangat banyak fasilitasnya karena di sini menyediakan tentang lapangan. Untuk bermain di lapangan itu ya pastinya ya ada tim disebut Pangim, ada leadership ya. Ya biasa pertama-tama ada ice breaking ya, termasuk yaitu kita di sini menyediakan ada outbound itu sendiri ada flying fox, ada paintball ya, ada permainan yang disebut dengan ya pasti dimulai dengan ice breaking, bagaimana untuk kita menghadirkan antara ruh dan badannya ada di sini. Jangan sampai ada di Baduy Outbound ini ternyata pikirannya masih ada di rumah juga gitu kira-kira. Jadi di sini bagaimana dilatih, yaitu ada yang disebut berbagai permainan. Jadi itu mungkin di sini kalau outboundnya sendiri lebih daripada 30 permainan. Ya, permainan-permainan tentang leadership, tentang team building, tentang Pangim gitu, sampai ada permainan yaitu masuk ke sawah, bermain lumpur, bermain sawah kotor-kotoran, itu harus bayar. Itu aja paket full day 1 hari untuk kotor-kotoran udah termasuk makan, kopi break dan yang lain itu 280.000 untuk main kotor-kotoran, termasuk menangkap ikan gitu kira-kiranya. Untuk peningkatkan kita mencoba nanti juga hari ini ya jam 2 siang seorang ketua PHRI Provinsi Banten Pak Asok Kumar akan datang ke sini. Di sini juga suka datang Pak Kepala Dinas Provinsi Banten, juga kabin-kabinnya dan juga dari kabupaten kota. Bahwa kita harus inline dengan pemerintah, yaitu ada standarisasi. Jadi kita bikin bagaimana mengikuti protokol. Contoh, sekarang wisata dibuka, tapi kan juga harus tentang melaksanakan protokol kesehatan ya. Ini juga kita lakukan. Nah, bagaimana SOP-nya? Nah, itu ada manajemen. Di sini ada Pak Muhammad Rikza sebagai direktur dari PT Bisnis Banten yang mengelola kawasan wisata dan beliau mengikuti tentang pelatihan tentang standarisasi yang diadakan oleh PHRI dan Dinas Pariwisata Provinsi Banten supaya karyawan-karyawan kita mendapatkan bimbingan pelatihan tentang standarisasi, karena ini adalah harus ditopang oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya, bagaimana cara melayaninya, bagaimana cara kebersihannya, bagaimana cara memasak, bagaimana makanan yang higienis, bagaimana punya inovasi gitu kira-kira aja kan, karena di sini kan komplit ya, ada cottage, berarti kan cottage-nya juga itu harus dijaga. Mulai kebersihannya gitu ya. Terus masakan restorannya. Masakannya juga kan bukan hanya bicara penampilan tapi juga tentang rasa, tentang ininya juga harus dijaga juga ya, tentang kehigienisannya. Sehingga kalau makanan di sini berasnya dari kita, sayurannya dari kita, ikannya dari kita. Terus inilah sebagai bukti tentang ketahanan pangan. Ini yang di era sekarang ternyata kita mampu menghadirkan tidak ketergantungan dari luar negeri gitu kira-kira. Jadi kita betul-betul Baduy Outbound ini betul-betul menjadi satu kawasan yang survive, yaitu untuk melatih outboundnya juga tentang mulai daripada makanan yang lain-lainnya. Di sini bukanya 7 hari ya, tidak ada hari libur. Justru kalau orang libur kan di sini pertama ramai gitu kira-kira. Jadi Sabtu Minggu akan ramai sehingga ini 7 hari. Tinggal karyawannya yang sip pergantiannya. Tapi ini 7 hari dalam seminggu kita buka. Kalau jam berapanya ya kita mengikuti standar bahwa mereka datang jam berapa. Sementara ini kawasan wisata yang boleh orang menginap. Jadi malam-malam juga kalau kafenya tambah ramai apalagi malam minggu gitu ya kan. Karena minum kopi kayak begini nih. Minum kopinya Gunung Karang nih. Kopinya dari Gunung Karang tersebut. Ini bagian daripada bagaimana di sini disuguhkan orang
kopinya yang nikmat diproduksi oleh masyarakat gitu kan. Terus dihibur dengan bisa dengan pencasilatnya, bisa dengan debusnya, ya bisa juga dengan seni-seni musik yang lainnya sehingga tidak ditutup jam 5 sore kayaknya. Jadi semakin malam sampai jam 10 malam itu kayaknya enak. Kalau semakin malamnya lagi kan harus tidur juga gitu. Thank you.